Desa Serenan dan Kisah Kami. KKN 122 UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di tengah bentangan alam yang subur dan damai, terletak sebuah desa kecil yang menyimpan kisah besar, Desa Serenan. Desa yang berdiri dengan kearifan lokal, tumbuh bersama tradisi dan melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Serenan, bagian dari Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, telah melalui perjalanan panjang. Dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan, dari pertanian tradisional hingga era digital, desa ini tak pernah kehilangan jati dirinya. Desa ini membentang seluas lebih dari 1.370 hektar, dikelilingi hamparan sawah dan sungai Bengawan Solo. Penduduknya hidup berdampingan dengan alam. Mayoritas bekerja sebagai petani, pengrajin, dan pelaku UMKM. Serenan dikenal sebagai desa penghasil mebel kayu berkualitas tinggi. Warisan keterampilan turun-temurun membentuk industri kreatif lokal yang terus berkembang. Kayu disulap menjadi karya seni, dikirim ke berbagai daerah, bahkan luar negeri. Ya, semenjak nenek moyang, seperti di daerah Serenan kan udah dari saya belum lahir udah ada mebel. Semenjak itu udah dari nenek moyang. Di Serenan itu saya belum lahir udah ada mebel. Yeah. Jadi kan kita tinggal nerusin aja gitu. Dari Wonogiri ada, Karanganyar, Gunung gitu, bahkan ada yang dari Solobentuk juga. Gitu. Sembarang banyak, dari ada almari, kitchen set, terus dari meja, kursi, yang penting asal ada gambar gitu. Itu kan ada yang pesan, terus ada yang kita harus ekspor juga ada. Tapi saya semenjak jadi maker di Jogja selama kurang lebih 16 tahun kan kita ikut ekspor terus. Tapi sekarang dari 2015 kita maunya lokal. Lokal misalnya ada yang kadang-kadang lewat online. Gitu. Jadi memanfaatkan media sosial juga. Nah, itu. Banyak tantangan, justru kerja itu harus pakai tantangan kalau pengen maju. Nah itu, kalau nggak pakai tantangan nggak usah kerja. Nah itu. Kita lihat barang, misalkan katakanlah almari pakaian. Almari pakaian ukurannya ada yang pintu 3, ada yang pintu 2. Kalau pintu 3 kan 160 lembar itu bisa 4 hari, 5 hari gitu. Kalau yang kecil paling 3 hari sudah selesai. Kalau misalkan kita mentahnya sekitar itulah paling 3 hari sampai 1 minggu selesai. Tapi itu baru mentahnya, belum finishingnya gitu. Nanti kalau untuk finishingnya sendiri, Pak? Finishingnya sendiri ya kadang-kadang hampir sama. Bikin mentah sama proses ke finishing itu sama. 1 minggu, kadang-kadang kalau satu macam bisa 2 minggu selesai. Udah finishing, udah dikirim ke gitu, pemesan. Jauh. Kalau masalah keunggulan kan masalah konstruksi. Konstruksi kita kan enggak hanya jual bentuk jadi, kita harus jual bentuk. Kita memamerkan konstruksi juga. Kalau kita mengerjakan bikin semaunya kan bentuk laku. Tapi kalau konstruksinya bagus kita pamerkan bisa. Keunggulannya seperti itu. Harapannya ya istilahnya kerjaan ya lancar terus tapi harus jaga kualitas, jangan bisa kalau punya harapan istilahnya
kerjaan ada kan kita harus mengimbangi kualitas kan. Nah, seperti itu. Anak-anak Serenan adalah harapan masa depan. Dengan fasilitas pendidikan dari TK hingga SD, desa ini mendorong lahirnya generasi yang cerdas dan berakhlak, yang kelak menjadi pelanjut cita-cita para leluhur. Kehidupan masyarakat diwarnai oleh nilai-nilai religius dan gotong royong. Masjid menjadi pusat spiritual sekaligus sosial. Kegiatan pengajian, TPA hingga kerja bakti menunjukkan kekuatan solidaritas warga. Pemerintahan Desa Serenan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Transparansi, musyawarah, dan inovasi menjadi pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Dari penguatan UMKM, pemberdayaan perempuan melalui PKK, hingga pengembangan pemuda lewat Karang Taruna, Desa Serenan aktif membangun dari bawah. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi terus diperkuat. Serenan terus melangkah maju. Dengan menjaga akar budaya dan membuka diri pada kemajuan, desa ini siap menjadi contoh pembangunan berkelanjutan, berdaya, dan mandiri di tengah arus zaman. Inilah Serenan, desa kecil dengan semangat besar. Dari sini harapan tumbuh, dari sini masyarakat bergerak. Latar desa telah tergambar, dan kini saatnya cerita berganti. Melihat jejak langkah kami melalui program kerja di Desa Serenan. Inilah jejak langkah pengabdian kami, menghadirkan perubahan kecil yang bermakna. Dimulai dari masjid sebagai tempat TPA, kami mengajak adik-adik santri TPA untuk mengenal pentingnya menabung sejak dini. Melalui cerita, simulasi, dan permainan, mereka belajar bahwa menabung bukan sekedar menyimpan uang, tapi melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan merancang masa depan sejak sekarang. Bersama puskesmas setempat, kami mengadakan penyuluhan tentang bahaya demam berdarah Dengue. Dengan pendekatan langsung kepada warga, kami membagikan tips pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan, 3M, dan pentingnya gotong royong untuk menghindari jentik nyamuk berkembang di sekitaran rumah. Serenan, sehat, semangat, bahagia. Di tengah potensi mebel desa, kami mengangkat limbah menjadi indah. Serbuk kayu yang semula terabaikan, kami olah bersama adik-adik menjadi kerajinan unik. Pelatihan ini membuka wawasan baru bahwa kreativitas bisa tumbuh dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. KKN 122. Demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, kami berinisiatif memasang rambu ramah anak dan kaca cembung di beberapa titik rawan. Harapannya, keselamatan di jalan sekitar sekolah dan gang sempit bisa lebih terjaga dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang aman bagi anak-anak semakin meningkat. Kesehatan anak dimulai dari kebiasaan kecil. Kami hadir di sekolah-sekolah untuk menyampaikan pentingnya cuci tangan dengan sabun dan menyikat gigi secara rutin. Dengan metode menyenangkan dan praktik langsung, anak-anak diajak memahami cara menjaga kesehatan sejak dini. Warna-warni harapan kami tuangkan bersama ibu-ibu desa dalam workshop Tote Bag Tidy.
Tak hanya menghasilkan karya estetik, kegiatan ini juga menjadi ruang kebersamaan, melatih keterampilan baru, serta membuka peluang ekonomi kreatif yang dapat terus dikembangkan. Dari pintu ke pintu, kami mendengar, mencatat, dan memahami langsung kondisi warga. Pendataan ini menjadi pondasi penting untuk mengenal desa lebih dalam, serta bahan evaluasi untuk program-program yang lebih tepat sasaran ke depannya. Di sore yang teduh, lantunan ayat suci mengalun dari masjid desa. Bersama anak-anak, kami belajar mengaji, memahami huruf demi huruf Al-Quran, dan menanamkan nilai-nilai Islam yang lembut dan penuh kasih. Melalui TPA, kami tak hanya menjadi pengajar, tetapi juga sahabat dalam perjalanan kecil mereka menuju akhlak mulia. Kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Di balik semangat mereka mengangkat tangan dan menjawab soal, ada mimpi-mimpi yang mulai tumbuh. Kami hadir menemani anak-anak desa mengasah pelajaran sekolah, membahas matematika, membaca, menulis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan suasana belajar yang santai dan menyenangkan, bimbel menjadi ruang untuk percaya diri, berbagi ilmu, dan merayakan kemajuan kecil bersama. Dari persiapan kegiatan, pemasangan rambu, hingga malam penuh diskusi dan canda, Karang Taruna hadir sebagai wujud semangat muda desa yang menginspirasi. Mereka adalah bukti bahwa pemuda desa memiliki daya, punya kepedulian, dan siap berkontribusi untuk kampung halamannya. Terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan waktu yang telah dibagi. Dalam kebersamaan ini kami belajar bahwa gotong royong bukan hanya tradisi, tapi kekuatan sejati untuk membangun desa. Pengajian rutin menjadi ruang bagi warga untuk memperkuat iman, memperdalam ilmu agama, dan mempererat tali silaturahmi. Di bawah cahaya lampu surau dan suara lantunan doa, kami duduk bersama. Tua, muda, ibu-ibu, dan remaja. Semua menyatu dalam suasana yang penuh keteduhan. Bukan hanya tempat belajar, pengajian adalah cermin kebersamaan dan kekuatan spiritual yang terus dijaga oleh masyarakat. Di balik kesederhanaan Posyandu tersimpan kepedulian yang dalam. Tentang menjaga yang lemah, mendampingi yang tumbuh, dan menghormati yang telah berjasa. Posyandu Desa Serenan bukan hanya layanan. Ini adalah wujud kasih sayang masyarakat untuk seluruh generasinya. Dari yang baru tumbuh sampai yang mulai rapuh, semua dijaga bersama. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang lebih dikenal dengan MPLS. Bukan hanya pengenalan sekolah, tapi juga awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran dan pengalaman berharga. Dari permainan kelompok yang menyenangkan hingga tugas-tugas ringan yang mengajarkan mereka cara bekerja dalam tim.
MPLS mengajarkan mereka bahwa belajar bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tanpa beban. Setiap hari Jumat, aroma kebaikan tercium dari dapur masjid. Bersama ibu-ibu desa, kami memasak hidangan sederhana penuh cinta dalam kegiatan Jumat Berkah. Bentuk nyata kepedulian dan berbagi kepada sesama. Di balik panci yang mengepul dan tangan-tangan yang sibuk menyiapkan nasi, tersimpan nilai keikhlasan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang luar biasa. Jumat Berkah bukan sekadar membagikan makanan, tapi juga menghadirkan senyum dan harapan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih, Ibu, telah mengajarkan kami bahwa kebaikan bisa dimulai dari dapur, dari niat yang tulus, dan dari hati yang ringan memberi. Waktu berjalan begitu cepat. 1 bulan di Desa Serenan bukan sekadar pengabdian, tapi sebuah perjalanan yang meninggalkan jejak di hati kami. Di balik setiap kegiatan, ada canda, tawa, peluh, dan pelajaran berharga. Kami datang membawa niat belajar, dan pulang membawa sejuta makna. Dari warga, kami belajar tentang ketulusan. Dari anak-anak, kami belajar tentang semangat. Dari desa ini, kami belajar bahwa pengabdian tak harus besar, cukup hadir, peduli, dan memberi manfaat. Terima kasih, Desa Serenan. Terima kasih untuk setiap senyum, setiap sapaan, dan setiap ruang yang kalian beri. Terima kasih, Serenan. Kelompok 1, 2, 2. Kebersamaan.